Unik. Qadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada kami sekalian Allah Subhanahu wa taala yang telah membahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melangkahkan hari kita ke majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa malam Rabu yang jadwalnya sudah terbiasa kita lakukan pada hari Selasanya. Salawat dan salam mari kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang sudah sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara pekanan yang sudah kita lalui beberapa pekanan yang lalu, dan untuk pemateri yang sekarang itu Ustadz Hayan Hidayat. Mas dilanjut materi yang kemarin? Enggak. Beda lagi ya. Bela Palestina. Materinya terkait berdosakah kalau tidak membela Palestina. Itu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hayan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada semua peserta kajian rutin setiap malam Rabu yang dirahmati Allah, mari terlebih dahulu kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang Islam, dan insya Allah dengan isi-isinya untuk bekal hidup kita semua. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema, apakah ketika kita itu tidak membela Palestina itu berdosa? Tentu kalau melihat daripada kata-kata yang sering kita dengarkan, bahkan di dalam Al-Quran itu dengan kalimat ummatan wahidan, ada lagi al-muslim akhul muslim, kullu muslimin ikhwanun. Jadi semua umat Islam itu adalah saudara. Terus dikaitkan lagi dengan di situ ada istilah pertanyaan kubur besok ketika sudah meninggal dunia. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya muslimin
muslimah. Itu bagi orang yang tidak menjalankan aktivitas ketika hidupnya itu tidak peduli dengan sesama muslim, maka jawaban itu di dalam alam kubur itu nggak bakalan bisa tuh menjawab, karena jawaban itu tidak dijawab oleh mulut. Kalau mulut itu kan penggaweane cangkem gue kur bisane ngelembok karo nambahi nek ana sing dititipi omong. Angger dititipi duit mah otomatis ngurangi kadang-kadang ana bahasa ge nggo bensin lah nggo apa nek. Tapi nek dititipi omong pasti tambah lagu jenenge cangkem. Ya. Mulane nek wong Jawa kuwi mung jago cangkem kuwi. Ya cangkem kuwi sing merekna bisa mlebu maring nerakane Gusti Allah. Jadi man ikhwani kasapa saudaramu muslimin muslimat kulluhum, semuanya yang ada di muka bumi ini semua, baik yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain, itu semua tidak melihat daripada fisnya, tidak melihat tampangnya, kulitnya, itu enggak melihat tinggi atau pendeknya, itu enggak dilihat. Yang penting selama dia itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah ilahirihi, maka itu adalah muslim. Ketika kita di belahan dunia ada kejadian kayak sekarang, itu sebenarnya kayak Israel sama Palestina itu bukan hanya sekarang ya, itu mulai tahun berapa ini? 1948 ya. Ya 1948 itu sudah ada peperangan, konflik itu udah dari dulu. Karena memang itu ada yang membuat konflik itu, memang ada yang bikin. Namun dari dulu umat muslim itu tidak ada yang langsung peduli. Paling tidak itu ya dengan mengeluarkan tentaranya untuk membela, bahkan mungkin kalau serendah-rendahnya yaitu dengan doa. Ini mah dengan doa pun tidak ya, apalagi sampai mengirimkan tentaranya untuk berperang. Ketika kita ada yang menyerukan, ayo kita jihad fisabilillah, kita masyiro ya, berjalan muter ya, keliling, misal Majenang itu dikelilingi, iklan namanya itu, iklan itu kan, bahwa umat muslim itu di belahan dunia, salah satunya adalah Majenang, itu peduli terhadap orang Palestina, karena di situ adalah saudara semua. Kalau di kita itu dihujani dengan air hujan saja, dengan air saja itu kadang-kadang untuk ngaji males. Ya kan, laudan apa maning ana bledeke mending tarik selimut maning kan. Tarik selimut. Kalau di sana dihujani dengan peluru. Indonesia itu misal kok dihujani dengan peluru, boro-boro gelem ngaji. Nang omah be maca Quran be ora. Ora poro-poro. Sing ana nang pikirane mungkin kepriye carane bisa selamat di gue. Ora jere mikiri bagaimana agar umat muslim itu bangkit pikirannya biar bersatu menjadi umatan wahid, dan umat yang satu, umat yang selalu menjadi bukan yang ditakuti tapi yang disegani gitu loh. Karena kalau yang ditakuti itu juga bahaya. Umat muslim itu ditakuti, itu bahaya itu. Berbeda dengan disegani. Orang disegani dengan ditakuti mending mana? Mending ditakuti apa mending disegani? Mending disegani.
nek ditakuti Kang Asep arep liwat ngono. Oh, ana Kang Asep. Umpet hadis kan. Muter. Karena takut. Tapi nek disegani malah mereki salaman bro Kang Asep kabare. Mana kayak gitu. Jadi umat muslim itu harusnya jangan ditakuti, bukan umat yang ditakuti tapi umat yang disegani. Karena apa? Karena keilmuannya. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu kan memberikan contoh liutamima makarimal akhlak, memberikan contohnya itu dengan kondisi yang seperti apapun itu yang ditampakkan adalah akhlak. Makanya dalam peperangan pun Rasul itu ya tidak bakalan mundur, karena perintah daripada Allah ketika perang mundur itu pengecut ya termasuk. Itu mau lagi perang dulu mundur. Batin mau lagi perang, dia mau melakukan mundur. Ya, kayak kondektur tadinya. Yo maju. Ada nanti Purwokerto mangkat dheweke malah mundur pengecut. Ya. Kalau Rasul itu tidak. Ketika dalam peperangan ya ikut di dalam peperangan itu. Sebagai setir dalam peperangan iya, dalam kondisi tertentu menyuruh memerintahkan panglima untuk memimpin dalam peperangannya. Tapi Rasul itu tidak terus tinggal diam enak-enakan. Nek zaman siki mungkin hanya dengan laptopnya di dalam gedung yang sangat aman gitu kan, main anak gue pada mati ora apa-apa, sing penting nyong nang jero gedung gitu. Nah, tidak, tetap dalam pantauannya pun Rasul itu terjun di dalam peperangan dan terus memantau bagaimana agar supaya peperangan itu dimenangkan. Nah, gitu. Nah, dalam kondisi yang kayak sekarang itu, karena tidak adanya pemimpin yang dimaksud adalah seorang khalifah, itu menjadi barometer bahwa ketika khalifah itu memerintahkan untuk bersatu, kita bersama-sama memerangi yang dinamakan memerangi terhadap musuh. Dalam hal ini mungkin ada Yahudi, ada Nasrani, kafir Yahudi. Ya mungkin kalau sekarang itu nggak ada yang tidak kafir mungkin ya. Orang Yahudi mesti kafir itu. Kalau yang dulu kan orang Yahudi pun tetap banyak yang bertakwa pada masa itu. Kalau sekarang Yahudi ya rata-rata menjadi orang kafir, karena orang Yahudi itu tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Jadi ketika orang Yahudi kan di dalam Al-Quran itu walan tardu ankal yahuda wan nasara. Jadi Al-Quran itu sudah menyebutkan itu, orang Yahudi Nasrani itu enggak ridho ketika Islam itu menang, Islam itu bersatu ya. Mereka itu sudah ketar-ketir sebenarnya. Ketika ada tanda-tanda umat Islam itu bersatu, yang menyatukan itu apa? Yang menyatukan umat Islam itu apa? Apa Pak Jarwo? Yang menyatukan umat Islam itu apa? Coba. Ayo. Pak Wawan, yang bisa menyatukan umat Islam itu apa? Apa Pak? Yuk. Ada yang tahu? Akidah jajal bener akidah. Mantap. Yang bisa menyatukan umat Islam. Oh, khalifah. Ya, tadi. Dengan adanya khalifah.
yang kalau khalifah itu pasti yang dibawa itu adalah liwa dan roya. Itu sebenarnya nyanyian itu ada pada nyanyian yang di ini sama orang-orang NU itu. Ya, bukan yang ngala liwaihi huwa nur ada itu. Tapi mereka nggak sadar bahwa ini adalah nyanyian tentang radikalisme. Karena ngala liwaihi, ngala liwaihi kan berarti ingatan saya liwa dan roya yang bertuliskan la ilaha illallah. Ada itu nyanyian kalau sholawat ini judulnya huwa nur kalau nggak salah. Nah, jadi mereka nggak sadar bahwa yang dinyanyikan itu adalah nyanyian tentang pemersatuan umat ya, pemersatuan umat, bukan pemersatu umat yang di TikTok yang di ini kan beda ya. Pemersatu umat yang di TikTok itu cewek-cewek pada siksa ya, itu. Jadi pemersatu umat adalah liwa dan roya yang dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, tanda-tanda bahwa itu khalifah itu sudah semakin viral itu disebutkan di mana-mana. Ya. Coba orang dulu orang mau terawih kan al-khalifatul ula itu kan dari dulu ya. Tapi mereka kan nggak sadar, nggak tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu al-khalifatul ula amiril mu'minina ilahirihi. Naik NU tentu, naik Muhammadiyah nggak ada. Apa nak? Orang aneh. Iya. Jadi itu sebutan bagi khalifah itu udah dari dulu sebenarnya. Makanya ketika sekarang itu semakin digencarkan bahwa khalifah itu siapa, tugasnya khalifah itu apa, yaitu disampaikan kepada umat manusia, mereka itu akan semakin paham bahwa ini bukan merupakan tindak kejahatan, bukan merupakan tindakan yang radikal, yang dikatakan radikal tanda kutip menurut mereka gitu kan ya. Bukan merupakan aktivitas yang dilarang. Wong memperkenalkan seorang pemimpin ya, yaitu dengan khalifah. Wong nang Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa di dalam muka bumi ini, di dunia ini itu harus ada seorang khalifah. Kalau tidak ada khalifah yang terjadi apa? Ya terpecah belah. Ini umat Islam di Indonesia kayak gini, jangankan di Indonesia lah, mungkin kayak di Jawa saja itu sudah berbeda-beda. Ini Muhammadiyah kayak gini, NU kayak gini, Persis kayak gini, nanti ketemu bentrok bah. Itu gara-gara tidak ada yang mempersatukan. Nah, Palestina itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran. Bagaimana tidak? Palestina itu dulunya sebelum ayat apa yang memerintahkan tentang menghadap ke kiblat itu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pertama kali. Iya, Palestina itu kiblat pertama itu Masjidil Aqsa sebelum ayatnya mantan kelan apa ayatnya. Jadi sebelum perintah daripada untuk menghadap ke Masjidil Haram ya, maring Mekah gitu kan. Itu dulu kiblatnya adalah Palestina, yaitu Masjidil Aqsa ya. Itu dalam kurun waktu yang cukup lama itu. Ada berapa tahun itu? Kurang tahu sih.
kurang lebih ada 7 tahunan kurang lebih ya, kurang lebihnya itu 7 tahun menghadap 7 tahun kurang lebih itu untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi malah justru kalau dibanding-bandingkan dengan Rasul itu sholat menghadap ke Masjidil Haram itu lebih lama ke Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram. Kalau dibanding-bandingkan waktunya sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya Rasul. Makanya di situ Masjidil Aqsa itu ya termasuk tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika penjagaan Masjidil Aqsa itu Allah menjaga, manusia sebagai makhluknya, sebagai kawulanya ya, sebagai ngabdullah, nek sing pangin disebut nang Abdullah aja kurso sedekah 2000 pengen disebut Abdullah wa Allah kan. Sedekah 2000 barang ndang. Apa meneh jenenge Abdullah ya? Jenenge Abdullah. Ya kawulane Gusti Allah yang kudune sing jaga menungsa, menjaga maring Masjidil Aqsa. Makanya kita itu ibarat kalau dibilang mati-matian ya bela mati-matian terhadap Masjidil Aqsa agar supaya dimenangkan. Ya, Allah sudah berjanji dengan janji yang tidak meleset, tapi manusia itu kan sebagai pengen dikatakan sebagai manusia yang taat kepada Allah, manusia yang cinta kepada Allah, tentunya itu yang menjadi dasar kita itu memperjuangkan terhadap Palestina. Kenapa sampai sekarang itu Palestina itu tidak dimenangkan oleh Allah? Ya. Di situ beberapa ulama mengatakan kalau Palestina itu dimenangkan oleh Allah, terus kamu masuk surganya lewat mana? Enggak ada perjuangannya sama sekali, enggak ada jihadnya sama sekali. Kayak anak Indonesia kayak gini sekarang posisinya. Coba. Dakwah enggak. Ud'u ila sabili rabbik, perintah kon dakwah. Dakwah ora. Terus apa maning? Ngaji kadang-kadang. Pun nek teka ngantuk. Paksa rowane. Ya. Itu ngajinya kadang-kadang dakwah orang ngajak-ngajak untuk kembali kepada jalan Allah orang sing pada nganu riba diomongi aja mangan riba aja pada ngelakoni riba bahwa riba itu belis. Riba itu apa? Ngeri banget. Iya. Iblis. Lebih daripada iblis cara setan. Iya. Kalau riba itu kita kan menyerukan hal itu ya. Jangan sampai orang-orang Islam itu malah terlilit atau terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kata-kata kalau nggak ngutang nggak punya, ya mas. Kalau nggak ngutang nggak punya. Nek ora kredit ora duwe. Ya, itu dihindarkan dari itu karena itu dosa yang luar biasa. Yang sehingga ketika orang-orang yang ada di Palestina itu memperjuangkan tentang agamanya, memperjuangkan tentang akidahnya di sana itu bukan masalah perang perebutan tentang wilayah doang, itu bukan hal itu. Tapi di Palestina itu lebih kepada perang antara agama yang satu dengan agama yang lain itu kan, orang Yahudi dengan orang Islam. Itu perang itu bukan masalah kalau sudah menang terus direbut itu. Makanya orang Palestina itu ya mati-matian untuk memperjuangkan Islam.
bukan hanya memperjuangkan negaranya, tapi memang betul-betul memperjuangkan Islam. Wis rak mikir maning, aku ngesuk mati ora mikir. Bahkan kematian itu di hadapan orang tentara-tentara Palestina itu sudah udah menjadi angan-angan bagi mereka. Aku mati juga daripada urip nang dunya sengsara kudu mikiri beras larang. Ya, urip nang dunya apa enaknya jejal? Beras larang, arep bensin arep ora anak maning. Kok ngapa tuku motor anyar kene ora ana bensine Kang Asep? Dorong. Ya. Gak ada enaknya sama sekali. Urip nang dunya kok ya betah ngono. Kon berjuang rak gelem. Nah itu. Jadi dosa besar kalau kita itu enggak berjuang, kita enggak bersama-sama untuk membela terhadap Palestina, bersama-sama untuk membela Islamnya agar supaya Islam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan Islam itu sebenarnya itu hasil daripada manusia umat muslim itu bersatu dan meninggalkan yang dinamakan kemaksiatan. Ya. Banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Satu, maksiatul ain, maksiatnya mata. Nek siki maksiatnya mata jenengan dipaksa. Iya napa nggih? Dipaksa numpak motor nang ngarep anak populer. Ora dideleng nang ngarepe, merem nabrak. Nah, serba bingung. Ya Pak Jarwo. Iya. Ya numpak motor diri. Usrew. Ya nomor. Oke. Arep merem. Bahaya nabrak. Menteleng bae dosa. Pemaning nang pasar. Cuman kemutan karo Ustaz Jere iki angger pertama mah apa Pak Jarwo? Apa? Pandangan pertama rezeki. Aja kemodep walat. Kuwi jenenge memaknai hukum yang tidak sesuai dengan koridornya. Sing dimaksud dengan pandangan pertama adalah rezeki ya cukup set wis ngono aja terus terus di sampai ngono wis adu banget tekan adu wis dipenteleng. Itu bukan rezeki. Kalau keton itu mentor. Metu takut. Itu bisa jadi Allah itu akan semakin jauh lagi memberikan pertolongan. Ketika manusianya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan daripada zina, menjauhkan daripada maksiat-maksiat ya. Dengan adanya kondisi sekarang ini kan karena memang tidak diterapkannya Islam, sehingga orang itu yang taat saja keluar dari rumah itu dipaksakan untuk maksiat. Ya itu maksiatul lain. Belum maksiat mulutnya, belum maksiat yang lainnya. Ya, itu banyak sekali kemaksiatan. Makanya kita harus muraqabatun nafsi, ngerogoh maring awake dhewe. Kenapa Allah itu tidak kunjung memberikan pertolongan kepada umat muslim? Karena umat muslim pada umumnya itu masih banyak yang melakukan aktivitas dosa. Ya, dosanya bukan dosa kecil tapi dosa besar. Yang muslim sing sok mateni nang berita ditakoni yo Islam. Sing padha nyelot yo Islam. Ya. Nyelot. Kudu nyolot kan nyelot. Ya wong Islam apa maning sih? Ya. Bahkan di
daerah yang dikatakan kota santri itu Jawa Baratan ke sana orang tak sebutna jenengan anu nang kodi ngomong ka wong bet itu Jawa Baratan mengana itu wong tua bocah asih ringusan bae wis saute duit tembus eta lamun tembus manu aing aduh eta weh berarti kan itu sudah merajalela itu yang namanya judi-judi kayak gitu. Dan aksesnya itu kan lebih gampang jenengan buka Quran tuh bisa ada iklannya gue ya kan luar biasa kan Quran lu klik Quran lu situ liwat kok ya. Masya Allah di Quran lo pemanin sing kelasnya liane Kakek Zeus. Hah? Si guys yang muncul kakek Zeus. Iya Kakek Zeus apa? itu selaut selaut ya kakek Zeus ya walaupun Ustadz ya kudu ngerti hal itu ojo buta-buta banget yang ngerti maksudnya itu adalah bahaya ya jebakan sekali klik wah langsung set ya jangan coba-coba untuk mengkliknya karena itu nanti nek wis kadung ngono mlebu ya wis terus nak dadine double ana pinjol ana selaut nah, jadi dosa terus numpuk di situ maka pertolongan Nasrullah itu akan semakin menjauh pertolongan Allah itu semakin dekat ketika manusianya itu mendekatkan diri kepada Allah ya bangun malam itu gunakan untuk aktivitas ibadah atau sholat itu merupakan perintah qumil laila kon bangun malam perintah Gusti Allah kuwi kon bangun fatahajjat bihi nafilah ya kon pada sholat tahajud tangi bengi ora kang asep tangi ngompol tok iya Pak Jarwo Iya. tangi bengi ngompol tok dan nah itu jadi kita harus betul-betul membela terhadap orang-orang muslim di seluruh penjuru dunia yang terzolimi dari dulu yang namanya Zionis Israel ya seperti itu penjahat dunia bukan penjahat kelas cek-cek itu penjahat dunia ya. Yang bagi para pemujanya ya Israel itu adalah pahlawan bagi para pemujanya. Jadi penjahatnya ya Palestina itu diputar balikan patah kayak kelas Abu Janda sing penggawaane memutar balikan patah. Wong muslim diarani radikal. Wong kafir malah diarani apik. Itu Abu Janda kelasnya. Belet-belet Abu Janda itu. Dari ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada Ustaz Hayyan yang telah menyampaikan materinya terkait apakah ketika tidak membela Palestina bela Palestina. Monggo bagi teman-teman di sini yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan, dipersilahkan. Menambahkan boleh. Palestina mau bertanya pun boleh, silakan, waktunya masih panjang. Pak Jaro lagi merancang kali ya, merancang pertanyaan. Biasanya Pak Jaro mantap. Ini lagi agak Mas Herwan monggo, Bang Mawan dan teman-teman yang lain monggo. Jawali. Materinya materi yang menarik yang lagi panas. Palestina. Monggo. saya enggak. Yuk, semua. Monggo. So, Dan berdengar dulu dia nih.
Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, apakah benar? Jalur Gaza. Ya, kalau informasinya memang seperti itu menurut sejarah itu. Memang dilahirkannya termasuk bukan Imam Syafi'i saja, termasuk imam-imam besar itu banyak yang dilahirkan di situ. Ya. Tapi kalau dalam kacamata Islam kan itu bukan merupakan acuan, bagi umat Islam, gara-gara bumi itu tempat lahirnya para nabi misal, atau gara-gara bumi itu tempat lahirnya para imam besar ataupun yang lainnya, terus kita baru mau membela, itu tidak. Jadi kita membela terhadap Palestina itu ya semata-mata karena memang di situ banyak umat Muslim yang posisinya itu didolimi, dianiaya. Termasuk di belahan dunia yang lain pun, misal kayak dulu itu di Uighur ya, terus yang di India itu apa? Yang di India. sing pada di ini kering wilayah apa sih jenengan Wawan kelalen itu waktu itu kan menggelar sholat ini juga, sholat jenazah bersama di alun-alun waktu itu antara Uighur dengan India kan itu tidak, jaraknya itu enggak lama. Apa itu yang India itu itu kan kita juga menyerukan aksi yang sama, membela terhadap umat Muslim baik yang di Uighur ataupun yang di India. Ya. Apa? Anda ngerti yang umat Muslim dibantai di India itu? Bulan Nabi Pakistan. Jadi membela umat Muslim itu bukan melihat daripada tanah kelahirannya ataupun yang lain, tapi memang betul-betul membela terhadap fisiknya umat Muslim yang kondisi saat itu lagi di dolimi sama penguasa. Mungkin di Indonesia pun bisa juga terjadi, dan itu bukan bisa terjadi, memang sudah terjadi. Indonesia itu yang kemarin ditembaki ya kan, dengan terus difitnah lagi, bahu tembak, wis mati masih difitnah, wis mati, wis meninggal masih difitnah dengan fitnahan yang kecil, baku tembak ya kan. Ya coba kalau umat Muslim itu benar-benar didanai dengan adanya fasilitas senjata api yang komplit, wah, anggar umat Muslim dikatakan teroris, rampung wis Indonesia, orang mungkur Bali tok, iya kan? Kocar kacir, nembe bom siji wis kocar kacir. Ya gawe bom orang ya. Akeh wong Indonesia. Ngomong jeneng bisa. Terus kan mercon gede banget. gini tuh, terus kenapa sampai saat ini belum dengar ini? Kan kalau misalkan dulu itu yang di film itu ya, di film sang kiai itu kan minta fatwa tentang jihad kan. Nah sekarang ini apa jadi di luar negeri gitu kan, itu kenapa belum ada ulama yang memfatwakan untuk Jihad gitu. Ya makanya untuk hal itu kan kondisi pemahaman umat Muslim pada saat ini kan rata-rata itu kan ketika bahasa jihad itu ya si penting anak bahasa ini, jihad yang paling besar adalah jihad Nafsu. nah cukup dengan itu wis Paling besar ya.
Makanya pemahaman itu yang harusnya di apa? Bukan dihilangkan ya, memang itu ada hadisnya, tapi kan bukan yang dimaksud dalam jihad itu ya, bukan yang itu. Jihad melawan hawa nafsu iya, tapi itu bagiannya bukan untuk wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa bukan yang itu. Itu jihad melawan hawa nafsu itu pemahamannya harusnya dimasukkan dalam kondisi ibadah. Itu jihadnya, termasuk ketika jihad melawan hawa nafsu, ketika dalam kondisi ibadah, misal berpuasa lah itu kan, karena itu termasuk jihad, tapi bukan jihad yang dimaknai dengan jihad yang langsung masuk surga ketika meninggal. Ya, kayak gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang seharusnya diluruskan lagi. Kayak pemahaman tentang qada dan qadar. Yang salah paham itu kan akhirnya penjahat saja itu sudah merupakan takdir dari Allah. Orang ini ditakdirkan sebagai dijadikan sebagai penjahat. Ya, kalau yang nggak paham tentang qada dan qadar kan kayak gitu. Nanti orang tindak kejahatan yang ada di muka bumi ini semua ya atas kehendak Allah akhirnya. Padahal Allah itu menciptakan manusia itu plus dengan sifat karakternya. Itu plus. Jadi manusia kan punya sifat baik dan buruk. Itu sifat manusia. Tinggal nang kono bisa memilih yang mana, arep milih sing apik apa milih sing elek. Yang kemarin kalau dikaitkan dengan saya menerangkan tentang nafsu ya, ada nafsu mutmainah, ada nafsu apa? Satu lagi Pak Jarwo masih ingat? Lawamah. Luar biasa. Jadi nafsu mutmainah dengan nafsu lawamah. Jadi Allah menciptakan hal itu. Manusia sendiri yang milih, bukan manusia ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi jihad untuk menyerukan terhadap umat muslim, jihad fisabilillah, jihad untuk melawan Zionis dan lain sebagainya. Kenapa sekarang itu belum terjadi? Ya. Karena tadi tidak adanya seorang pemimpin. Karena jihad di dalam kitabnya diterangkan, jihad itu ada syarat. Ora kok sembarangan mangkat maringana dhewek jihad. Ora tekan Palestina wis mati disi kadang-kadang. Jelas. Ibu. Karena salah. Kalau jihad yang benar itu jihad yang sesuai dengan hukum jihad. Harus ada seorang pemimpin, dalam hal ini berarti seorang khalifah. Terus pertanyaannya, apakah kita jihad itu harus menunggu khalifah? Seharusnya iya, menunggu khalifah. Makanya kita berusaha untuk bisa menegakkan daulatul Islami. Nek wis tegak Islam, adanya Islam tegak itu adanya daulah itu pasti adanya khalifah. Nek wis khalifah wis ana diperintahna Kang Asep ngesuk mangkat Palestina siap. Iya. Ya ora Kang Asep. Iya. Iya. Pak Jarwo mangkat Palestina Siap. siap. Dia banget. Untuk Ragu. bergumuh. Karena Palestina. Terus bagaimana kalau yang sekarang orang yang berangkat ke sana, apakah dia itu termasuk jihad? Jihad. Ya, jihad. Kalau niatnya itu betul-betul untuk apa? Membela terhadap Islam. Bukan merebutkan ini ya.
wilayah bukan. Kalau niatnya merebut wilayah ya itu beda ini. Beda cara. Iya, makanya tadi ketika disampaikan ini bumi tempat lahirnya para nabi, bumi tempat lahirnya para wali dan lain sebagainya, itu bukan merebutkan buminya, tapi merebutkan tentang akidah, merebutkan tentang Islam. Islam yang harus jaya. Jangan Islam itu diinjek-injek terus gitu kan. Nabinya dilecehkan, biarin, wong nabi aja nggak ngapa-ngapain, ya kan? Allah juga nggak ngapa-ngapain. Kalau memang Allah peduli, ada yang ngelecehin nabinya, wis ora usah pikir panjang. Dan gue omongannya wong kelasnya Abu Jan. Iya. Jadi seharusnya ketika ada yang melecehkan, kenapa Allah itu tidak langsung ngerwes maring wong gue kan? Karena itu Allah itu memberikan kesempatan kepada umat muslim tuh di seluruh penjuru dunia. Tuh Islam itu diinjak-injak kayak gitu. Apa andilmu sebagai umat muslim? Lah yo men-men nak kayak iki sing dosa kayak iki nyung ora dosa. Kayak gue kasih. Dewek ora dosa jarene. Ya, ketika Al-Quran itu disobek-sobek, diinjek-injek, dibakar, terus diem baik, diem aja. Yang dosa orang itu ini, kita mah nggak dosa, jare. Ya, padahal yang melihat dan menyaksikan terus buru-buru rasa greget kini kena karepku itu tempilingi. Buru-buru rasa greget kayak gitu, men-men sing dosa kayak gitu. Padahal kalau dikembalikan kepada azab Allah, Allah itu mengazab manusia di muka bumi ini, bukan orang itu tok sing kena. Wilayah, seluruh wilayah yang ada, misal kok kondongannya, ya Allah berikan azab Israel, hancurkan wilayah Israel. Wilayah Israel hancur ya pada Palestina yo hancur. Wong masih satu wilayah. Hancurkan sehancur-hancurnya, itu posisi Israel. Bukan wilayah. Allahumma syi'mu kena kono njaluk keburukan kowe maring Israel. Terkhusus bukan kepada wilayah. Kayak gitu. Jadi kita selaku umat muslim ketika diperintahkan oleh seorang pemimpin, ya maka harus sami'na wa ata'na. Pemimpin dalam hal ini ya bukan seorang presiden. Bukan seorang presiden. Apalagi yang sekarang. Jadi pemimpin yang dimaksud di situ adalah khalifah. Jadi pemimpin yang sah, yang bisa memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk bersatu, disatukan oleh bendera, yaitu liwa dan roya. Jadi bendera liwa roya itu bukan benderanya sekelompok ya, atau benderanya ISIS atau apa, itu bukan. Bendera liwaroya itu ya bendera panji Rasulullah, benderanya semua umat muslim. Selama itu ada pemisah. Waalaikumsalam. Selama itu ada pemisah, ya bendera-bendera itu adalah merupakan pemisah sebenarnya. Jadi bukan pemersatu. Adanya bendera ini itu adalah pemisah. So, semua bendera ya yang tidak sesuai dengan
liwa itu semua adalah pemisah, baik itu di dalam kelompok ataupun yang lain. Coba, nggak mungkin antara yang satu dengan yang lain, walaupun ini sedikit ngomong koalisi ya, antara yang satu dengan orang apa ya, antara yang satu dengan yang lain koalisi mau pecah ya, singkian nekan dadine, wah ada kurang ajar kayak khianat kayak gitu kan. Itu karena bendera. Dalam kelompok pun misal sing seneng sepak bola gitu kan, ini antara sepak bola Majenang dengan sepak bola Mona itu kan bendera maning ya. Ini pemisah bendera itu tujuan orang-orang nasionalis itu sebenarnya memisahkan manusia itu digawe nek bisa gue per keluarga, orang usah kelompok keluarga. Pak Nanang keluargane benderane dewek, Pak Wawan benderane dewek, nek bisa kayak gue. Iya, jadi kok begitu dicomot benderane sing tekarepna ge bendera ki tekarepna comot. Itu gampang. Ki sing bendera ki menden akeh hartane ki. Cara nang kekayaan alamnya gue akeh banget tuh. Maka ki sing dijiot ki. Carane ben kon ki bisa dijiot. Begitupun yang terjadi di Nusantara ini. Ya. Kenapa di wilayah bagian sana itu bersikeras untuk bisa memisahkan diri dari Nusantara? Karena apa? Karena di situ wilayah yang banyak apa itu kekayaan alamnya. Ketika itu sudah terpisah, ya, iya, sudah terpisah dari Nusantara, maka dicomotekan gampang bedulan kelek. Nah, istiqwasani, kan? Terbukti dari wilayah-wilayah yang lain, kan? Timor Leste. Apa untungnya ketika sudah bahasanya sudah merdeka? Kekayaannya sudah diambil, sekarang tinggal melarat tok. Wis melarat pengen gabung maning akhirnya ngene. Yang wis ora apa-apa. Steng gitu. Nah, kalau di dalam Islam itu tidak. Islam itu memberikan keluasan kepada wilayah ya. Semua kekayaan alam itu milik umat muslim. Nggak ada orang muslim terus ngontrak ya, nek siki wong Islam pada ngontrak jadi kontraktor pada ngontrak. Nek nang Islam itu nggak ada orang yang ngontrak, itu nggak ada. Semua umat muslim itu ya diberikan apa, keleluasaan untuk bisa menikmati kekayaan alam ini. Bahkan misal kok ada orang yang nggak punya tanah, itu dikasih tanah, dikasih Kang Asep. Kalau sekarang nyokok ya, nah, disokok ya, bukan disokok, bukan. Karena apa? Haram hukumnya tanah yang mati tidak digarap. Loh, sekarang banyak nggak tanah mati? Ya. Padahal itu tanah bertuan, tanah yang ada kepemilikan, tapi ora digarap, mati begitu saja. Ditanduri ora, wis kaya alas ngono. Ya. Itu haram, nggak boleh. Dan itu orang yang punya hal seperti itu nanti akan menjadi pertanggungjawabannya tak itu tambah. Semakin kekayaannya itu tambah, itu semakin banyak pertanggungjawaban. Itu makanya kalau dalam Islam itu ya ada ukurannya. Selama saya masih bisa garap ya tak garap, kalau nggak bisa berikan kepada negara biar negara yang mengelola. Nanti sama negara itu dilihat, oh wilayah ini siapa yang nggak punya tanah, siapa yang nggak punya rumah. Sekarang satu orang itu kadang-kadang bisa rumah 10
Itu kan? Sing dibangun siji. Sing dipanggone masih cetok. Pertama terus iki. Ya kan? Kaya Kaji Sugeng umumnya akeh gitu kan. Kontrak-kontrak. Iya. Ya gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu masyarakat itu tidak dijadikan sebagai ladang untuk memperkaya diri. Ya, itu enggak ada, dimanfaatkan. Ya, kayak gitu enggak ada. Kerja, misal kerja ya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keahlian itu bayarannya itu sesuai dengan keahliannya. Wong sekolah ora sekolah ya, ora pinter ngapa-ngapa, penggaweane nyakeli pacul bayarane samana kan gitu. Karena apa sing diandelna otot karo tenaga. Sing sekolah dhuwur cekelane pulpen bisa juga bayarannya lebih gede, ora kesel sebab sing diandelna otak kan kayak gitu. Sesuai dengan bayaran. Ning itu tidak anak ninge kok ya. Orang dadak anak korupsi. Kayak gitu. Semua apa namanya itu kayak kalau di sekarang mungkin bahasanya prajurit, TNI, polisi dan lain sebagainya ya, yang berkecimpung untuk apa namanya keberlangsungan sebuah negara itu tidak digaji tapi difasilitasi. Mending digaji apa mending fasilitas kan saya? Dua-duanya. Enggak kon milih. Di fasilitas. Nek fasilitas jenengan bojone loro ya difasilitasi kabeh anaknya pira, sing bojo siji pira. Gue misal sebulan 3 juta gue fasilitas 3 juta bojo siji, bojone pira loro 6 juta. Kendaraannya apa? Oh dia kudu nganggo pesawat. Ting nek gaji arep tuku pesawat ora bisa, kurang baik. Ya itu kalau di dalam negara daulah seperti ini. Jadi bukan gaji tapi fasilitas. Termasuk kayak khalifah itu tidak digaji tapi fasilitas. Butuhnya apa, rumah berapa, istrinya berapa, 9. Nek Kanjeng Nabi, nek dhewe kan paling pol 4. Bojone pira 4, ya umahe 4. Aja bojone 4, umahe kursi siji. Itu nggak bisa, nggak boleh. Malah dipamerna, ini istri saya 4 dalam satu rumah pun tetap akrab, nggak boleh. Gundulmu gue sing nggak boleh. Lah kok deleng-deleng kan sing siji karo siji, nah itu menjadi apa jenenge gue aurat namanya. Dari dalam kondisi disebutkan ibadah tapi melihat aurat orang lain itu nggak boleh, malah lorowan sekamar surat hati. Kalau dalam Islam seperti itu. Monggo ada lagi. Monggo ada lagi yang bertanya. Persilahkan, masih ada waktu ini. Jam 10 lama ini. Judulnya membela Palestina. Kalau tidak membela Palestina berdosakah? Nah, saya jadi teringat waktu dulu waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu waktu membebaskan Al-Aqsa. Begitu pentingnya Palestina itu, terutama begitu sangat pentingnya Al-Aqsa. Dulu itu Al-Aqsa itu dikuasai oleh tentara-tentara Salib dulu tahun
1187 Masehi. Selesai sampai 1187 Masehi. Masih dikuasai oleh para tentara Salib. Lalu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu perang di situ. Perang melawan tentara Salib untuk pembebasan Al-Aqsa. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu perangnya itu melawan berapa orang? 13.000 orang itu di pihak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melawan 60.000 pasukan Salib. Ya, 4 lah ya, 4 kalinya ya, 4 kalinya itu sangat luar biasa, dan Allah memenangkannya di situ, memenangkan, dan akhirnya Al-Aqsa itu dikuasai oleh umat Islam. Dan yang sangat istimewanya, tak kala umat Islam menguasai satu wilayah, terutama di Al-Aqsa, itu umat Islam, Kristen, Yahudi itu dibebaskan untuk beribadah. Tidak ada yang namanya kayak sekarang. Wah aja orang li gereja, orang li masjid, wis kayak India wis kayak kuil bae orang li misalnya. Dulu itu enggak gitu. Sultan Salahuddin Ayyubi enggak. Umat Islam yang mau ke masjid ya monggo. Umat Kristen yang mau ke gereja ya monggo. Yahudi yang mau ke apa tuh tempat peribadahnya? Gonoguga apa? Ya, itu tempat peribadahan umat Yahudi lah ya. Itu monggo dipersilakan. Tidak ada yang namanya kekerasan di dalamnya itu. Begitu sangat harmonis. Ada di dalamnya ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, tidak dipermasalahkan gitu. Itu dulu pada waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina. Dan ya bukan sayang sih ya maksudnya, 6 tahun kemudian beliau meninggal 1193 itu kan tadi 1187 ya. 6 tahun berikutnya beliau meninggal karena sakit. Itu yang bukan yang disayangkan sih, wis kodone ya. Maksudnya itu 6 tahun berikutnya beliau meninggal. Itu begitu sangat istimewanya Al-Aqsa gitu. Sampai umat Islam itu merebut Al-Aqsa itu dengan jerih payah mereka, dengan darah, tenaga, harta, dan lain sebagainya. 13.000 melawan 60.000 pasukan Salib yang sangat luar biasa di situ. Palestina Al-Aqsa luar biasa, masya Allah. Monggo yang mau bertanya. Bahkan termasuk di dalam hadisnya diterangkan siapa yang ingin menguasai dunia, maka sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dalam posisi Isra Mi'raj. Nah, dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu jadi kekuasaan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu seluruh dunia. Kalau ingin menguasai dunia, maka kuasai dua wilayah itu. Makanya orang-orang Zionis itu bukan atas dasar keinginan Zionis saja, tapi memang ada dukungan besar dari belakang. Ketika Al-Aqsa ini dikuasai, maka seluruh jazirah Arab itu dikuasai. Pusatnya itu. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai, terus Masjidil Haram itu dikuasai, maka seluruh dunia tuh. Maka peperangan itu bukan hanya memperebutkan tentang yang tadi, tentang wilayah, bukan, tapi urusannya dengan dunia. Makanya kalau ini berlanjut terus-menerus terjadi, ya bisa sampai menuju kepada perang dunia ketiga. Sesuai dengan janji, ya, kan kayak gitu. Sudah terjadi peperangan dunia berikutnya, maka akan hancurlah dunia ini. Ketika bom semua dikeluarkan, ya kan? Bom ini. Ya, bom kabeh ditokna, ya kan? Semua satelit itu mati,
total, nggak ada internet, nggak ada ini karena memang radiasi itu habis, itu nuklirnya itu udah habis semua. Yaitu maka tunggu saatnya. Nek cara nang perwayangan itu yang dinamakan goro. Kenjang ganjingan dunia seperti itu. Enggak ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, mari Ngobrol santai. kajian pada malam hari ini kita tutup dulu ya. Jadi saya dulu belum salam. Oh belum ya? Oh iya Saya maaf. cukup Sok, sekian. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih pada Ustadz Tayan yang telah mengisi pada malam hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka kajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.